koruptor, membunuh, berzina. Apakah Anda percaya bahwa mereka itu tidak percaya Yesus? Mereka percaya Yesus. Mereka selalu ke gereja. Tiap saat dia menyebut Yesus, mereka percaya Yesus, tapi mereka masih melakukan maksiat. Gimana tuh solusinya? Siapa lagi yang kalian mau bunuh? Kembali Tetangga? saya tekankan Bapak, kita berbelit-belit ya, dari tadi itu berputar-putar kita ya. Dari tadi saya sudah ini Kan Pencina gini, itu sendiri Bu, gini, dengarkan saya, orang Farisi, ya. dengarkan saya, dengarkan, Orang Bu, Farisi dan Taurat dengarkan, itu membawa dengarkan, itu saya sudah hafal Bentar kalau dulu, itu. Bapak. Itu membawa perempuan yang berzina. Buset. Apa Yesus katakan? Tuhan tahu isi hati daripada orang Farisi dan Tuhan tahu. Ini, bukan sekolah minggu. Tuhan tahu. Sebentar Pak Rigi, biarkan dulu. Bentar nggak? Biar Banyu Pak kelarin dulu. Tuhan sendiri Iya, tahu Yesus hatinya tidak mereka. melakukan eksekusi, dia bukan hakim, Ibu. Siapa yang Dia bukan Filipus, dia bukan yang gubernur. tidak berdosa? Yesus hidup di bawah pemerintahan Gitu, toh. Pontius Pilatus. Oke, Coba dia bukan hakim di berzina. situ, dia bukan gubernur. Mereka melakukan Dia maksiat. bukan sebagai orang yang punya wewenang untuk melakukan hukuman, bukan. Gimana sih Ibu ini? Emang dia yang punya wewenang untuk menghukum pada saat itu? Tidak. Yesus hanya rakyat jelata pada masa itu. Dia hanya rabi biasa. Pahami itu. Ya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan tidak ada yang bisa menghapus dosa, harus manusia sendiri, harus Tuhan sendiri datang. Loh, Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan solusi yang diberikan melalui firman-Nya. Imamat 1 nomor 2. Apabila mau melakukan persembahan, persembahkan hewan. 1. Di Hezkel 8 ternyata menghapuskan dosa itu dengan cara bertobat. 2. Nah, Anda mengatakan tidak ada yang bisa menyempurnakan kesempurnaan penghapusan dosa kecuali darah Yesus. Oke. Kalau demikian adanya, orang melakukan dosa mempersembahkan hewan. Besok hilap dia melakukan dosa lagi, solusinya apa? Mempersembahkan hewan. Begitu dia setelah melakukan persembahan hewan, dia lagi melakukan dosa. Apa solusinya? Persembahkan hewan lagi. Kalau melakukan dosa lagi, mempersembahkan hewan lagi. Itu solusi yang diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang Anda mengatakan, oh itu keliru, itu nggak lagi. Sekarang hanya satu kali persembahan, yaitu Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan segala dosa manusia. Oke, kalau begitu adanya. Nah sekarang, kalau orang percaya Yesus itu adalah Tuhan, sebagaimana perintah dalam Roma 10, nomor 9, nomor 10. Jika mulutmu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang melakukan pembunuhan? Orang-orang Kristen melakukan perampokan, korupsi, narkoba dan seterusnya. Sementara di saat yang sama dia juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Apa solusinya bagi mereka? Apakah masih dihitung dosa? Dia membunuh. Kalau dihitung dosa, bagaimana cara menghapuskan? Harus ada pembunuhan lagi, gitu. Karena kalau solusi daripada imamat, kitabnya orang Yahudi, begitu mereka mau mendamaikan dosa, harus mengucurkan darah hewan. Begitu melakukan dosa, harus darah hewan. Maka Tuhan mengatakan, aku sudah muak, aku sudah jijik dengan hewan-hewan kurban. Aku menginginkan apa? Bertobat, jauhi lagi pencabulan, jauhi dosa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, bertobat, mendekatkan diri, taat kepada aturan-aturannya, bukan menjadikan anak Maria sebagai tumbal kepada Theos. Lalu kalau kalian sudah melakukan dosa lagi, apa yang harus kalian lakukan? Bertobat juga. Lah percuma dong Yesus mati di tiang salib kalau ternyata masih bertobat juga yang jadi solusi. Kecuali Yesus mati, turun lagi kembali. Ketika kalian berdosa, Yesus turun lagi kembali, disalib lagi, dibunuh lagi, terhapus lagi dosa kalian. 50 tahun kemudian kalian masih melakukan dosa, turun lagi si Yesus, bunuh lagi. Itu baru solusi. Tapi kalau ternyata setelah kalian melakukan dosa, bertobat juga, percuma dong anak orang kalian bunuh untuk Theos. Percuma mati untuk Molok. Kesian sia-sia korban Yesus untuk Molok. Kalau gitu, Pak boleh bicara Pak. Sebenarnya silakan waktu Anda 2 tahun setengah untuk menjelaskan bagaimana solusi orang Kristen yang masih melakukan dosa. Silakan. Oke, 2 tahun saya kasih. Kalau orang Kristen melakukan Satu-satu dosa Pak, itu, Ibu damai dulu, ibunya boleh dulu pada lah. masing-masing pribadi saja Pak. Ibu Pak damai dulu, Ibu. berbicara pakai logika, saya berbicara pakai logika. Ibu damai dulu, Oh, Pak. saya bicara pakai dalil. Saya bicara pakai dalil. Satu-satu dulu. Solusi dosa adalah imamat 4. Sama Muslim beda Pak.
Lah ini saya menjelaskan Kita sama ajaran Muslim, Yesus. Pak, beda sekali. Ini saya menjelaskan ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan mempersembahkan persembahan hewan, bukan persembahan manusia. Ajaran Tidak bisa, pagan Pak. untuk Theos, Bapak bicara untuk pakai dalil. Molok, Sekarang saya mau tanya, baru Pak. persembahan manusia. Bu Dami gantian Bu Dami. Yang menulis apa? Oh ya, firman untuk Alkitab dalam bahasa Indonesia itu siapa, Pak? Dari pihak Muslim. Ini mau bertanya. Ya itu pengarang kalian dari lembaga ini kitab dalam- kalian. Apa hubungannya? Ya betul. Nah, Woi, dibetulkan. Itu satu. Bisa saya ngomong Bapak? Makanya Bisa saya kita ngomong? diserang dari pihak Muslim. Bentar Bu Dami. Bapak, bisa saya ngomong Bapak? kalau cuma mau nangis bang, nggak usah, nanti aja kasih Budame dulu. Ibu Dami dulu Tidak ya, pernah Pak. bisa nangis, Pak. Kita orang Kristen tidak pernah nangis, Pak. Pak Beta, biar Ibu Dami dulu lah sebentar. Ya, iya silakan Bu, daripada kasihan ibunya itu. Ngomongnya ngawur apa segala macam. Bisa saya ngomong? Kita tidak Iya, pernah nangis, iya Pak. bisa. Deketin Bu, deketin suaranya Bu, deketin itu nggak putus-putus. Lanjut Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Ibu bisa ngomong jelas, Bu. Oke, sudah. Mau kita dengarkan dalil kalian tidak mau mendengarkan dalil kita bagaimana? Bisa sabar. Oke, Dua tahun Kita setengah sama tak Tuhan kalian, kasih. Bangga. Oke Bapak, Tak bisa kasih saya waktu ngomong? 2 tahun setengah, silakan. Oke. Yang Bapak katakan tadi, Omong kosong saja, Bang Sumau ini. orang yang korupsi apa segala macam, mereka Mau percaya kita ikut Hah? dalil kalian. Iya, harga Kalian ibu-ibu saya lagi nggak mau bicara. Pak ikut Beta, dalil harga kita. ibu-ibu lagi bicara. Temanmu itu loh. Saya ngomong dulu Bapak. Saya ngomong dulu Bapak, bisa? Omelin dulu Pak Dame, Pak Beta, omelin dulu. Omelin. Yang korupsi, yang bermaksiat, itu mereka juga percaya Yesus kata Bapak tadi kan. Padahal sebenarnya di dalam kitab suci saya itu dikatakan lebih baik engkau panas atau dingin. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. Itu sangat keras sekali. Sangat keras sekali apanya itu. Buset. Lebih baik engkau panas atau dingin. Karena kalau engkau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. Apa itu Itu ada di suam-suam kuku? Apa itu suam-suam kuku, Bu? jelas. Maksudnya Tapi itu jelas Bapak, lebih baik engkau panas atau dingin. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. Apa sih arti suam-suam kuku, Bu? Jelasin dulu ya, suam-suam kuku Maksudnya apa itu? panas-panas teh ayam, Bang Andi. Oh, iya iya iya. Lebih baik engkau dingin. Sebab kalau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. 3 Artinya kali itu apa? suam-suam. Engkau panas ya panas sekalian. Artinya panas yang ikut Tuhan gitu loh. Oh, hangat-hangat kuku. Tidak jadi masalah. Tapi kalau engkau suam-suam kuku 4 setengah-setengah, kali. engkau kumuntahkan. Itu jelas di dalam dalilnya. Saya kurang ingat di mana, tapi itu jelas. Jadi kalau Bapak katakan yang bermaksiat, yang korupsi apa segala, itu jelas saya katakan itu bukan pengikut Tuhan yang sungguh. Enggak ada Itu bisa- Enggak ada suam-suam kuku di Bible, Bu. Enggak ada. Itu suam kuku. Enggak ada 5. Ketika dia pengikut Tuhan yang sungguh, dia tidak akan mungkin melakukan tindakan itu. Itu jelas. Yang saya minta solusinya, Bu. Kalau mereka melakukan itu, solusinya apa? Tindakan yang tidak dikenal oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Buset. Karena Roh Kudus Dikasih Darmi waktu berisik. 2 tahun setengah untuk menjelaskan pertanyaan. Bu Darmi berisik, di mute. Di mute Bu Darmi, Bu berisik. Darni di mute dulu Bu Darni. Bu Dani itu tadi menjawab apa gitu? Karena ditanya itu solusinya apa? Bu Darni di mute dulu. Oh iya, boleh. Bentar. Berisik Bu Darni. Ibu Dami, apa itu suam-suam kuku? Artinya apa, Bu? Artinya imannya setengah-setengah di dalam Tuhan. Oh, setengah. Tadi pertanyaan saya untuk Ibu 2 tahun setengah, apa solusinya ketika orang yang percaya Yesus itu sebagai Tuhan mati di atas tiang salib dipersembahkan kepada Theos? Solusinya seperti apa ketika mereka masih juga melakukan dosa? Nggak ada orang Kristen yang suci, Bu, nggak ada. Semua orang Kristen itu pasti berdosa, apalagi dengan menyembah manusia. Dosanya itu tidak diampuni. Nah sekarang apa solusinya? Yesus harus turun lagi untuk dibunuh atau bunuh tetangga? Suam-suam kuku Solusi aja. dong. Kita minta Suam-suam. solusi. Solusinya tadi Paling- suam-suam kuku, Bang Juma. Oh, itu panas-panas teh ayam itu, Bang. Solusinya jangan setengah-setengah di dalam Tuhan. Oh. Lah kalau setengah-setengah apa solusinya? Sekarang ibu, coba ibu. Apakah ibu yakin ibu tidak punya dosa? Nah, itu dia.
Kenyataannya Bu Dame kenyataannya nggak melihat ada Ntar orang dulu, Pak Kristen saat Riki. ini yang berbuat dosa kah? Oke, saya oke, seperti yang Bapak katakan, apakah saya yakin saya tidak berbuat dosa? Oke, saya berbuat dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah yang ada dalam diri saya di ini dia gitu loh. Dia apa itu? Sempurnakan di dalam Berarti gitu. orang Kristen bebas dong melakukan dosa. Karena boleh jadi juga mereka mengatakan, saya tidak suci, tetapi oleh karena roh Bapa yang ada dalam diri saya, maka saya merasa bahwa itu bukan dosa. Membunuh orang itu bukan dosa. Halal-halal aja. Karena ada roh Tuhan dalam diri saya. Itu solusinya rupanya. Enggak. Loh, 1 Yohanes 2 begitu kok. Anak-anakku, jangan engkau berbuat dosa. Akan tetapi ketika kalian berbuat dosa, Anda jangan takut. Karena ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, bahkan dosa dunia. Jadi orang Kristen bebas dong membunuhnya. Gitu ya Bu ya? Tidak ada dikatakan seperti itu. Coba Justru baca 1 ketika- Yohanes 2. Baca 1 Yohanes 2. Itu Roh tadi Tuhan barusan yang ada dibaca pada Bible loh, Bu. itu lebih besar dari roh-roh jahat yang ada dalam diri. Ya itu dia makanya. Jadi kalau Yesus sudah tidak datang lagi, solusinya apa? Solusinya adalah, oh di dalam diri saya itu ada roh Bapa. Ketika dia datang kedua kali, itu kiamat. Itu Oh, jelas dikatakan. berarti yang datang kepada Paulus itu siapa, Bu? Yang datang kepada Paulus siapa? Ntar dibacain dulu Bang Juma 1 Yohanes 2 nomor 1 ya Bu ya. Bu Dame dengerin. So, Ibu nanti Bu Oke. luruskan ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu loh Bu. Artinya itu tadi ya. Bang Juma lah tadi udah jelaskan itu Bu. Silakan. Beleng-beleng Bang. Jangan biarkan dia. Lanjut Bu. Jadi Ibu Darmi Ibu siapa Ibu Darmi dikasih data, bengong dia. Soang-soang kuku lagi ya. Maaf, bisa diulang kembali? Bisa diulang kembali? Saya Ya. kurang dengar. Baca Ya. sampai nomor 2-nya, Bang. Sampai nomor 2-nya, ntar saya buka dulu nomor 2-nya. Ntar dulu Bu ya, saya baca sampai 2-nya. Anak-anakku, Perikopnya juga dibacakan ya, judul perikop ya. Judul perikopnya juga dibacakan gitu. Itu judul perikopnya Judul- bukan firman Tuhan itu, bukan juga sabda Yesus. Itu belakangan dituliskan. Ayo, Bang. Anak-anak Judul perikopnya apa gitu? Itu dulu judul Nggak ada, perikop dan nggak ada isinya yang perikop. Anda katakan. nggak ada perikopnya Bu. Tidak mungkin setiap pasal itu pasti ada judulnya. Nggak Judul ada, Bu. perikop itu dari judul kita ketahui apa isi di dalamnya nantinya. Ya, Makanya saya katakan, saya tekankan tidak Ya, saya boleh buka ini. mengutip satu ayat. Tahu cara berpikir. Perikopnya Itu. Tidak boleh. ya ntar Bu perikopnya. Saja, gitu. Iya, perikopnya Kristus pengantara kita. Ya, ini Kristus pengantara kita siapa itu yang nulis Bu? Itu firman Tuhan bukan ya Bu? Siapa yang nulis itu? Perikop kok ada pengantar. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya baca nih. Hai anak-anakku. Judul perikop itu adalah Kristus pengantara kita. Iya. Kristus pengantara daripada manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Karena sebagai pengikut Tuhan, yaitu sebagai orang-orang Kristen, itu percaya bahwasanya Kristus itu yang mewakilkan ketika kita percaya Mbak, pada Bu, saya Yesus baca adalah dulu sebagai- Bu. Ibu jangan terangin dulu. Saya baca dulu. Baca Supaya Ibu dulu. nggak salah terang. Baca dulu, nanti baru Ibu jelaskan Bu. Karena Anda kan tadi bertanya, Kristus pengantara kita, maksudnya apa? Oke, saya nggak- jelaskan saya kan nggak gitu. nanya. Nggak ada yang Baca. nanya Bu, nggak ada yang nanya. Belum ada yang Anak, nanya. saya baca Lanjut, ya. Bang Andi. Nah, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara yang pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi dosa seluruh dunia. Jadi Yesus itu pendamai dosa. Gitu loh Bu. Jadi kalau ibu berbuat Pendamai dosa, dosa, Yesus ya. pendamainya gitu. Oke, pendamai dosa. Arti daripada pendamai dosa, menurut ini saya ya, arti dari pendamai dosa, karena manusia ini tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup Kesalib. melihat di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah dunia, dia Tuhan itu sendiri tidak tahu bahwasanya manusia tidak sanggup.
Makanya ketika dia turun, dia sebagai pendamai dosa dengan dia disalib. Makanya sebagai pengikut Tuhan ketika percaya kepada Allah, yaitu Yesus itu sendiri, nah, itu kita didamaikan dengan ini. Misalnya contoh nih, ketika saya dulu misalnya pembunuh, misalnya contoh ya, nah, kemudian melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah gitu loh. Nah, itu ketika saya percaya kepada dia, secara tidak langsung dosa saya didamaikan, dosa saya dihapuskan gitu loh. Itu Oke. Udah paham. Udah paham ya Bu ya, biar Banyuma nanti nasangka lagi. Ya udah ya Bu ya, gantian ya. Banyuma, ada Yesus Iya. yang pendamai Gantian ya, dosa. Jadi kalau doktrin ini betul, harusnya ketika kalian sudah mempersembahkan Yesus ini kepada Theos, kalian tidak lagi ada yang melakukan dosa. Tapi faktanya, kecenderungan kalian justru dosa. Apa buktinya? Aturan-aturan Tuhan sudah dibatalkan, maka kalian bebas. Mau makan apapun boleh. Kan gitu. Tapi faktanya, ada yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang cabul, ada yang... Pokoknya ada. Dan pelakunya juga orang Kristen tidak suci dari situ. Harusnya kalau Yesus itu betul sebagai pendamai, ya bukan berarti memberikan legalitas kepada orang Kristen untuk melakukan kemaksiatan supaya didamaikan. Bukan begitu harusnya. Karena kalau demikian adanya, itu penghinaan, itu menistakan kalian. Kalian bebas melakukan dosa karena ada Yesus sebagai pendamai. Tapi maksudnya adalah harusnya ketika Yesus itu dipersembahkan kepada Theos, Yesus ini membuat orang yang percaya kepada dirinya tidak lagi bermaksiat dengan sendirinya. Karena mereka sudah percaya, dia sudah ditebus, jiwa-jiwa mereka sudah tergadai untuk diselamatkan. Mereka menjadi malaikat. Tapi yang kita lihat, tengok ke kiri mereka juga bermaksiat, ke kanan mereka juga bermaksiat, ke belakang mereka juga bermaksiat. Jadi apa tujuannya meninggal mati kalau ternyata seperti itu? Ujung-ujungnya apa? Bertobat. Kecuali begitu kalian melakukan dosa, Yesus datang lagi, mati lagi, disalib lagi, terhapus lagi dosa kalian. Ya, Mas Zuma, Iya, nambahin silakan. sedikit. Ya, itu sudah baik sekali tadi pengertian Pak Zuma. Cuman ada tambahan sedikit. Jadi memang betul kita di dalam Kristen juga diajarkan ada dua jenis tobat. Pertama, pertobatan pura-pura dan pertobatan sejati. Kalau yang pura-pura ya tadi di dalam mulut mengaku Yesus, menerima Yesus, tetapi dalam perbuatannya berbeda. Nah, pertobatan sejati itu menuntut perubahan secara utuh. Kalau saya ambil pengajaran Paulus ya istilahnya meninggalkan manusia lama atau kecenderungan berbuat dosa itu harus kita tanggalkan atau kita tinggalkan, atau kalau kata Yesus memikul salib. Nah, tapi kalau saya pakai ayat lain misalnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, setiap orang yang tinggal di dalam Dia atau tinggal di dalam Kristus tidak berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi memang kita ada konsep pertobatan yang pura-pura, bukan begitu pertobatan maksudnya. sejati. Kan gini, kan Yesus ini udah disalib menebus dosa. Kan topiknya di sini, apakah kalau ada Kristen sekarang ini berbuat dosa, ada lagi pendamai dosa, berbuat dosa lagi, Yesus pendamai dosa lagi. Berarti Yesus ini ya, sekali dia pendamai menebus dosa disalib, dia masih mendamaikan dosa Anda lagi kalau berbuat dosa lagi, begitu. Berulang-ulang loh ini. Bagaimana itu? Loh, tidak, justru konsep di dalam Yahudi ketika orang berbuat Yang dosa Yahudi kemudian 1 Yohanes 2 tadi. Iya, saya menghubungkan karena ini memang datangnya dari Yahudi dulu. Kalau di ajaran Yahudi, orang Yahudi berbuat dosa. Iya, saya kalau nggak gitu nanti nggak nyambung, Bang Andi. Kalau dulu sebelum ada Yesus, orang berbuat dosa harus mempersembahkan binatang supaya dosanya terhapus, dan itu berulang sampai akhirnya hanya sifatnya seremonial saja, tidak benar-benar bertobat. Tetapi melalui Kristus itu sudah tidak berlaku.
Yang dituntut adalah pertobatan sejati. Iya, kita udah paham. Yesus Iya, mati maka di dari tiang itu. salib. Iya, menebus maka dari dosa. itu, Pak. Dengerin ya. Yesus Iya. mati di tiang salib menebus dosa. Selesai tugasnya, mati udah. Oke. Sekarang ini Kristen ini kan sudah nggak ada Yesus, nggak mungkin disalib lagi. Assalamualaikum. Jadi sebagaimana 1 Yohanes 2:1 yang diberikan oleh Bang Juma, Waalaikumsalam. kalau ada Kristen Bentar ya, Bang. berbuat dosa lagi seperti Sambo membunuh yang lain-lain, ada lagi Yesus datang untuk pendamai dosa. Jadi Yesus ini tidak pernah berhenti bekerja. Satu kali dia mati, sekarang setiap orang Kristen yang berbuat dosa, Yesus pendamai dosa dia. Jadi bebas Anda berbuat dosa. Karena tertulis di 1 Yohanes 2:1-2. Itu loh bahasa Indonesianya. Itu loh maksudnya. Oke. Betul ya Bang Juma ya? Ya. Ya, tetapi Yes. begini, Pak. Peristiwa yang dialami Yesus itu hanya satu kali. Tetapi itu berlaku sampai selama-lamanya dan kepada semua orang. Dan Yesus juga kan berkata, "Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat." Di dalam Kalau Lukas 5:32 kalau sekarang itu. Kristen ada nggak ya? Nah. Sekarang Kristen ada nggak yang berbuat dosa lagi? Banyak. Nah, kalau masalah gini sebentar. Jadi kita harus bedakan antara tindakan dengan misi Yesus. Misi Yesus merubah orang yang tadinya cenderung berdosa menjadi tidak, atau kita sebut pertobatan sejati. Bukan begitu, Pertobatan Bro Admin. sejati. Ini Kristen Loh, sekarang memang ini seperti percaya Yesus itu Tuhan, mati di tiang salib menebus dosa, percaya. Bapak, Tapi Pak, masih itu ada Kristen satu-satu moderni. itu. Tadi ngomong udah. Bapak, ya udah. Biar Bapak itu dulu yang selesai Udah nggak dijawab. sehat Bapak. Nggak dijawab. Oke Bapak. Ibu Darmi jelaskan. Permasalahannya solusi Anda bagi belum- Kristen yang masih melakukan dosa itu kayak mana cara menghapus dosanya? Ya, tuh. Itu yang kita Bapak dengar minta. dulu penjelasan. Nggak usah Baru dikaburkan, Bapak nggak butuh selesai, penjelasan, Bapak. butuh jawaban. Ngomong baru Buang-buang waktu aja kalau cuma mau narasi bebas. Pertanyaannya kan jelas. Bang Christian mau jawab. Ketika kemudian Kristen kembali melakukan dosa, apakah Yesus harus disalibkan lagi ataukah kemudian Kristen itu bertobat? Kalau bertobat berarti sia-sia dong Yesus mati. Ternyata bertobat juga solusinya. Tapi kalau dikatakan Kristen itu suci, kayak mana? Selangkah Anda keluar dari rumah, Anda sudah dapat melakukan dosa itu. Melihat orang yang lagi berseks ria, dosa. Gimana solusinya menghapus dosa itu? Kalau di Islam kan jelas. Istighfar, Solusinya. puasa, zakat, itu solusi. Sholat, itu solusi Solusinya menghapus minta dosa. ampun. Nah kalau tuh coba masuk lagi Kristen mengatakan minta ampun. Terus apa gunanya anak orang kalian bunuh? Ya, Ternyata kalau solusinya minta penebusan- ampun juga. Coba. penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Nah, Jadi terus- kalau dosa perbuatan itu tiap hari orang bisa salah, bisa berbuat dosa. Nah, itu solusinya? minta ampun. Minta solusinya. ampun. Nah, Dan minta ampun. diampuni tetap Apa beda? Benar. Apa bedanya dengan dosa yang ditebus Yesus di atas tiang salib kepada Dewa Molok? itu Sorry, jalan Teos. masuk kita Apa? untuk bisa selamat. Loh. Itu jalan masuk untuk selamat. Itu di bukan- mana bukan kuncinya? bukan- Solusinya bukan- mau bukan- selamat itu kan jelas. Tuhan minta Kenapa? persembahan darah hewan. Sekarang saya tanya, Tunggu, untuk apa gantian, Tuhan gantian. minta persembahan darah hewan? Untuk apa? gantian. Iya. Itu Jawab dulu. darah hewan itu. Untuk apa Di perjanjian darah lama. hewan itu? Untuk apa? Ini saya mau jawab. Dengar dulu. Di perjanjian lama itu ngomong baru selesai. tipologi. Artinya Bapak bisa simbol. Ya, Tipologi, Ibu Dewi tipu diam lagi dulu, gitu. Ibu Dewi. Tipu lagi. Diam dulu Ibu. Satu-satu. Pak Bang Suma dengar. Tipologi atau itu tipu lagi? simbol Simbol. perjanjian. Siapa yang mengatakan bahwa itu Gini, simbol? Siapa yang dengar. mengatakan itu simbol? Sementara itu adalah kaidah jelas ketetapan Tuhan yang diatur oleh begini, Tuhan ajaran kepada Bani Yahudi Israel. itu- Gini, saya kasih Enak tahu. kali kalian mengatakan itu simbol. Ibadah Ajaran orang Yahudi kalian itu katakan simbol. simbolistik dan Yang ngajarin Anda bahwa itu ritualistik. simbol siapa? Yang mengatakan itu simbol siapa? Ya memang ajarannya begitu, simbolistik dan Saya ritualistik. tanya, yang mengatakan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang membuat Bani Israel itu tidak dihukum dengan tunduk kepada aturan itu, bahwa itu adalah simbol, siapa yang ngajarin? Semua Jawab. di bangsa Yahudi di Bani Israel di zaman perjanjian lama itu diatur oleh hukum Taurat. Simbol. Dan hukum Taurat itu tegas, langgar mati. Karena di zaman itu adalah Jelas. zaman Terus kenapa? Kenapa Anda Dengar dulu. mengatakan itu simbol?
Ya simbol karena perjanjian lama itu adalah temanya dia di perjanjian lama itu untuk nubuatan itu untuk perjanjian baru. Makanya disebut perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian lama? Kenapa ada perjanjian baru? Ini saya ajarin, Pak. Perjanjian baru itu justru adalah hukum Taurat. Bung, perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Baca Imamat 31 nomor 33. Perjanjian barunya Tuhan adalah hukum Taurat. Sementara perjanjian baru kalian itu adalah hukum Paulus. Kita tidak dikenal oleh Bani Ini, Israel itu. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan. oleh Siapa yang membatalkan? Parah ini parah. Siapa yang membatalkan? Pak, hukum Taurat tidak Dengan dibatalkan, matinya tetapi Saling gigitlah kalian, saling gigitlah kalian. Dan segala ketentuan bentar dan dulu ya. aturannya. Saling gigitlah kalian. Inilah korban dewa Molok. Biar Dengan Inilah dia jadinya. 1 Efesus 2:15. Kalau Kristian sama pakai. lah. Bagaimana kalau tiba-tiba begini? Makanya saya ingatkan. Siapa yang mau didengar? Bentar dulu ya. Iya, Saya Bu ngomong Davi. dulu bisa? Jadi Saya ngomong begini. dulu bisa? Saya Sebentar, ngomong Ibu. dulu bisa? Biar selesai dulu Ibu. Bentar, Bu. Biar selesai Bentar, biar bentar, dapat bentar, dapat biar maknanya. kelar. Kalau nggak Ibu potong juga. Digenapi melalui Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetapi karena adanya datangnya Tuhan Yesus melalui Itu Pak orang yang Christian ngomong batal, Bu. Itu Pak Christian ngomong batal. Makanya nggak selesai dibatal jadi kayak gitu jadi ngaco. Efesus 5 nomor 2. Ibu Dame tolong pegang data kalau bicara. Ketentuan dan 2:15. aturannya. Ya toh. Nah, yang tidak yang diteguhkan adalah hukum moral. Apa tuh hukum moral? 10 perintah Allah. Itu nggak Hukum bisa Taurat. tulisan Itu hukum dari Taurat Allah, itu, nggak bisa Pak. dibatalin Hukum Taurat itu. Gimana? Hukum Taurat itu 10 perintah Allah, hukum Taurat itu, Pak. Hukum Taurat itu ada 3, Pak. Ya dibagi-bagi, Hukum dibagi-bagi. seremonial, Iya. dan hukum-hukum yang diatur oleh syariat, Pak. 10 perintah Tuhan itu, Pak. Pak Christian, 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat ya, Pak? 10 perintah Tuhan hukum Taurat. 10 perintah Tuhan hukum Taurat atau bukan? Masuk di 10 hukum Taurat, tetapi itu 10 hukum Taurat yang didefinisikan oleh Oke. ahli Taurat atau rabi-rabi. Hukum Taurat menjadi masih berlaku atau batal, Pak? Pak Christian, hukum menjadi Taurat masih 613 mitzvot. hukum Taurat Yang masih di- berlaku yang atau tidak? dibatalkan adalah itu yang hukum ritualistik dan simbolistik itu Hukum sudah batal Taurat. semua. Pak Christian, hukum Tetapi Taurat. hukum moral- Dengerin. Hukum moral berlaku sampai selama-lamanya. Hukum Taurat. Bentar, Bu Dame. Hukum Taurat masih berlaku atau tidak, Hukum Pak? Taurat digenapi Diam di dulu, dalam Bu Dame. Taurat Yang mana dulu? Kamu ngerti tak hukum Taurat yang mana? Saya tanya sama kau, hukum Taurat yang mana? Coba. Segala Kamu jawab. perintah ketentuan hukum Taurat, Pak. Ya. Yang mana? Yang mana tuh hukum Segala Taurat? itu tanpa kecuali, Pak. Nah, yang mana? Segala perintah dan ketentuan termasuk 10 perintah Taurat itu. hukum Taurat itu ada hukum Nefilim dan Semuanya, Ketuvim. Semua. Dan Pak baca ada coba. Dekalog. Pak Christian coba baca Efesus 2:15, Pak. Iya, saya tahu itu. Saya lagi menjelaskan, makanya saya Apa bilang. arti kata hukum Taurat Pak Christian? itu aturan- Pak Christian. itu sudah dibatalkan. Pak Christian, Dengan dengerin. matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengerin. Apa arti kata segala di situ, Pak? Apa? Ya, ritual simbolistik itu Apa sudah arti ada. kata segala? Apa arti kata segala? Nah, makanya Tuhan Yesus berkata begini. Nggak dijawab. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat di dalam 10 perintah Allah? Jangan membunuh, kata Tuhan Yesus. Apa Kamu arti benci kata saudara, segala, kamu Pak? Saya nggak tanya itu. Apa Jangan arti kata berzina. segala? Kamu memandang saja wanita diterangin dan ke kamu situ. onak. Kamu sudah berzina. dalam Apa hati. arti kata segala, Pak Christian? Apa arti kata segala? Segala di dalam aturan apa? dan Segala di dalam ketentuan apa itu dulu? syariat dan segala macam Ingat itu dulu. yang ritualistik Ya, itu. berarti tanpa semua kecuali ya, Pak ya? Berarti tanpa kecuali ya? Kecuali deh kalau Hah? 10 perintah Allah itu nggak bisa itu. Berarti Anda melawan kata segala. Gimana Di atas sih bahasa gunung Indonesianya? Yang namanya segala, Pak, tanpa kecuali, Pak. Segala aturan itu ritual-ritual, Pak. Dan 10 perintah Tuhan itu, Pak, aturan nggak, Pak? 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? Menstruasi aja diatur oleh syariat, Pak, oleh hukum Taurat, Pak. 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? Itu perintah. Perintah Allah. Tadi Bukan yang Anda, aturan. Pak, bukan aturan. Perintah. Kalau perintah artinya tadi Allah membaca Efesus 2 nomor 15 itu tertulis, Pak, segala perintah dan ketentuan, Pak. Ibu Darmi nggak ngerti kau. Kasih, Bapak. Pak Kasih. Christian, Itu yang segala pertama. perintah dan ketentuan, Pak. Begini, kamu ngajarin sama-sama ngajarin ikan berenang. Nggak Ini bakal kamu bisa. nggak ngerti bahasa Indonesia.
Kita ini yang mau kita puji kamu. Makanya Kucing ini aku, Suma tadi kucing ngaco. aku ikan. Kucing aku ikan lu juga. Siapa yang mau ditipu?